Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kami berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengkaji dan memahami manusia dan pendidikan. Di mana materi pertama akan disampaikan oleh Tri Puji, materi kedua akan disampaikan oleh Roslina, materi ketiga akan disampaikan oleh Sahli, dan materi keempat akan disampaikan oleh Rika Berlian, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Sisi. Baik, lanjut untuk materi pertama, Sahli persilakan. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya yang selalu ingin tahu tentang berbagai hal. Tidak hanya mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di dirinya. Manusia juga berusaha mencari tentang siapa tahu dirinya sendiri. Dalam kehidupan yang nyata, manusia mempunyai banyak sekali perbedaan, baik tampilan fisik, strata sosial, kebiasaan maupun pengetahuannya. Tetapi di balik perbedaan itu terdapat satu hal yang menunjukkan kesamaan di antara semua manusia, yaitu semua manusia adalah manusia. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial dari setiap manusia itulah kemudian disebut hakikat manusia. Atau dengan kata lain, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia menjadi apa yang terwujud, sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik yang khas, sesuatu yang olehnya ia merupakan sebuah nilai yang unik yang memiliki suatu martabat khusus. Sementara itu, Tirta Harja dan L.A. Solo mengungkapkan bahwa hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan menurut paham eksistensialisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan menyadarkan diri, yang kedua kemampuan berefleksi, yang ketiga pemilikan kata hati, dan yang keempat moral, yang kelima kemampuan bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah rasa kebebasan atau kemerdekaan. Sekian, saya kembalikan ke baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi kedua. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu fungsi dan tugas diciptakannya manusia. Fungsi diciptakannya manusia adalah untuk memakmurkan bumi atau sebagai khalifah Allah di muka bumi. Fungsi utama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepadanya. Kedua, fungsi fungsional sebagai khalifah di muka bumi. Dan ketiga, sebagai fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Sedangkan tugas manusia diciptakan oleh Allah adalah memenuhi janji dengan Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah selama ruh berada di dalam kandung badan firman Allah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi ketiga. Pendidikan dalam arti luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan dalam arti sempit pendidikan sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dan dalam arti luas, terbatas pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai kehidupan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi keempat. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Pendidikan formal atau pada sistem persekolahan pada umumnya memiliki 4 jenjang tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasan dan sub
pokok bahasan dalam mata pelajaran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hubungan antara manusia dan pendidikan. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat kaitannya, yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia disebut juga Homo sapiens, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan. Manusia tidak hanya memiliki sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang buruk. Menurut pandangan Pancasila, manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan yang lebih baik. Setiap manusia itu membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang dan jalannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.